Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk Bu. Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, terkait tugas saya sebagai guru penggerak. Jadi di modul 3.1 yaitu demonstrasi konseptual, Ya, yaitu tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk melakukan wawancara? silakan Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, Eh, ini ada 8 buah pertanyaan ya Bu ya. ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Ibu yaitu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Masalah kasus dilema etika ini memang saya sangat mengidentifikasi sekali kasus-kasus dilema etika ini. Saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilihat bagaimana kebenarannya, dan seterusnya dilakukanlah pengujian kebenarannya itu dengan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dapatnya sebuah suatu kata yang disepakati bersama. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus tersebut memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Memang kasus itu dua buah kasus yang sama-sama benar. Itu sudah memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin itu untuk mengambil keputusannya dari permasalahan yang sama-sama itu, tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai yang bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Baik Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebelum mengambil satu keputusan dari satu permasalahan yang ada, tentu kita harus mencari dulu fakta atau datanya, kemudian baru dipanggil yang bersangkutan. Setelah dipanggil yang bersangkutan itu, kemudian koordinasi dengan pihak yang terkait, kemudian berkomunikasi bersama dengan staf serta guru-guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya Bu. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif dari hal-hal kasus ini adalah bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan melakukan konferensi internal dengan guru lain. Nah, itu yang mungkin kasus-kasus itu bisa diambil satu keputusan dengan masalah dilema etika ini. Iya, baik Bu. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya ambil dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan yang berkaitan yaitu dengan kasus dilema etika ini adalah yaitu berkaitan dengan anak-anak pejabat sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah.
yaitu ikut campurnya pihak-pihak lain. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Ya, silakan. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuknya atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Karena kasus dilema ini maksudnya tidak terjadi rutin, makanya tidak ada dijadwalkan. Nah, tapi kalau ada sesaat itu terjadi, maka diselesaikan pada saat itu juga. Tetapi dilihat pula permasalahannya, tergantung ringan beratnya kasus tersebut. Jika kasus itu ringan, bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Kalau kasusnya itu berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan berlaku dan meninjau pada fakta dan data, kemudian berkomunikasi dengan semua pihak yang berpihak terhadap murid. Ya, selanjutnya pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan saya untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini adalah keputusan berkoordinasi baik dengan tim staff dan juga guru, komite, wali murid beserta masyarakat, dan masalah itu diselesaikan secara bersama. Iya, baik Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini adalah yaitu keputusannya itu penting sekali berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik kepada semua pihak agar pengambil keputusannya di akhirnya diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada siswa. Oh iya, mungkin itu saja Bu ya yang saya tanyakan, dan terima kasih atas waktunya yang sudah Ibu luangkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu, silakan Bu. Duduk Bu. Jadi begini Pak, saya ada terkait tugas saya sebagai guru penggerak. Jadi pada modul 3.1 ini itu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Jadi terkait dengan tugas CGP yaitu pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara? Ya, saya bersedia untuk wawancara, silakan aja Bu. Ya, baik. Pertanyaannya nanti ada 8 ya Pak ya? Ya. Udah bisa kita mulai Pak? Udah. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar,
maka dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar atau salah, bujuk ataukah benar ataupun benar. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan bujukan moral antara benar dan salah. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta siapa yang terlibat menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Kemudian mereka akan merefleksikan serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Dengan diawali penelusuran masalah tersebut, kemudian menginvestigasinya masalah hingga terbentuklah kesimpulan dari kesimpulan. Inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Iya. Baik, Pak. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini adalah, yang pertama menentukan penyebab permasalahan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga, memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam doa. Seterusnya mengidentifikasi masalah dan mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan. Mereka berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Seterusnya mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu yang pertama dengan menelaah siapa yang terlibat, sifatnya urgen, kasus dilema dan pengambilan alternatif diskusi. Seterusnya membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Iya, pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak terkait kasus-kasus dilema etika? Saya mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Terusnya, di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Iya, ada yang diistimewakan ya Pak ya? Iya. Ya, itu yang jadi hambatan. Kemudian pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki suatu tata kala atau jangka waktu atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung Bapak selesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jika masalahnya biasa atau ringan, maka langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin 3 sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seterusnya, seringkali masalah diselesaikan pada saat itu. Tapi ada juga ya masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Itu aja, Bu. Oh iya, kita lanjut dengan pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam selama ini untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya selalu mengajak warga sekolah ataupun wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan, pihak yang terkait dengan permasalahan, seterusnya aturan yang berlaku dari lembaga, serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, keluarga, dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan. Ya itu tadi ya Pak ya. Dan Ya. Selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi. Seterusnya, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid-murid. Seterusnya, setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi. Itu saja, Bu. Ya berarti keputusan itu yang berpihak kepada murid ya Pak ya? Ya, Iya. keputusan itu harus berpihak pada murid. Iya. Ya terima kasih Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya melakukan wawancara dengan saya. Semoga Bapak sukses selalu ya Pak ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Ya.